Dikbud Lotim telusuri dugaan bullying siswa di Pringgabaya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dikbud, Lombok Timur turunkan tim untuk mengumpulkan keterangan dari seluruh pihak terkait guna menelusuri dugaan perundungan, bullying, terhadap seorang siswa kelas 1 sekolah dasar, SD, inisial Hasf di salah satu sekolah di Kecamatan Pringgabaya. Hasf diduga menjadi korban bullying oleh teman sekelasnya. Akibat peristiwa itu, korban alami memar serius dan diduga mengalami patah tulang pada kaki kiri. Saat ini, korban tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. R. Sujono Selong dan masih menunggu hasil pemeriksaan röntgen untuk memastikan kondisi tulangnya serta menentukan tindakan medis lanjutan, termasuk kemungkinan operasi. Kepala Dikbud Lombok Timur, Nurul Watoni, mengatakan bahwa Kabid Sekolah Dasar pada Dikbud pada Selasa kemarin langsung menemui korban dan orang tua korban secara langsung di rumah sakit. Kemarin sore Kepala Bidang SD Dikbud sudah menjenguk korban di RSUD. Hari ini kami menurunkan tim ke sekolah untuk melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, ujar Watoni, saat ditemui pada Rabu, 4 Februari 2026. Kadis Dikbud menegaskan bahwa sekolah wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya aman dan nyaman di sekolah. Aturan tersebut menekankan bahwa lingkungan sekolah harus bebas dari perundungan, kekerasan, serta tindakan lain yang dapat mengganggu kenyamanan warga sekolah dalam proses belajar. Sekolah harus memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Pengawasan terhadap aktivitas siswa harus dilakukan secara maksimal, katanya. Sebagai bentuk penguatan pengawasan, Dikbud Lombok Timur juga telah menerbitkan surat edaran pada awal Januari 2026 terkait penetapan guru piket di sekolah-sekolah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas siswa selama berada di lingkungan sekolah. Sementara itu, berdasarkan informasi awal yang dihimpun, terdapat beberapa versi kronologi kejadian. Salah satu kesaksian dari teman korban menyebutkan bahwa korban diduga terjatuh dari atas meja. Namun demikian, pihak Dikbud Lombok Timur menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut masih perlu di-cross-check lebih lanjut. Oleh karena itu, hari ini tim memanggil pihak sekolah, UPTD, pihak korban, serta pihak-pihak lain untuk mendapatkan gambaran kejadian yang utuh dan objektif, tandasnya. Penuturan ayah korban. Dikbud Lombok Timur turunkan tim kumpulkan fakta perundungan siswa di Pringgabaya. Itu yang saya diceritakan oleh anak saya atau si korban, bahwa dia didorong dan dinaiki, ujarnya saat ditemui di RSUD Dr. Sujono Selong pada Selasa, 3 Februari 2026. Dari informasi yang dihimpun, korban mulai mengeluhkan sakit pada bagian tubuh di bagian kiri badan setelah pulang sekolah. Awalnya, pihak keluarga mengira sakit biasa, namun kondisi korban kian memburuk dengan gejala trauma psikis yang nampak jelas seperti ketakutan yang berlebihan dan enggan berbicara. Di bagian kiri, seperti dada, tangan kiri dan kaki kiri dari paha. Nah, sempat kami bawa ke salah satu dokter spesialis, namun malah kami dirujuk di sini, RSUD Sojono, tutur Supriyadi. Saat ini, korban sedang dirawat oleh tim medis untuk memastikan luka dalam maupun dampak trauma yang dialaminya. Kejadiannya pada hari Rabu pekan lalu, karena kondisi anak kami tidak bisa sembuh malah semakin parah, kami bawalah dia ke dokter spesialis. Nah, di sana kami disarankan untuk dirujuk, terangnya. Pihak keluarga mengaku sangat terpukul dengan kejadian ini. Mereka berharap ada keadilan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, terutama jika terbukti adanya pembiaran di lingkungan tempat kejadian berlangsung. Kami ingin tahu kejelasannya seperti apa, biar tidak terulang lagi dengan anak-anak yang lainnya, pungkasnya. Terpisah Babin Kamtibmas Desa setempat Bribka Soni mengaku sudah melakukan mediasi untuk mengumpulkan sejumlah informasi dan data terkait permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Ya, saat ini kami masih melakukan upaya mengumpulkan data dan informasi di pihak sekolah, orang tua korban dan pihak-pihak lainnya.